Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrul Mukmin dari kelompok 4 NPM 2023-418 dari lokal 2A non reguler, absen 38. Di sini saya ingin membacakan materi tentang lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan berhubungan secara timbal balik. Ini mencakup interaksi antara semua makhluk hidup, iklim, cuaca, dan sumber daya alam yang mempengaruhi kelangsungan hidup manusia dan kegiatan ekonomi. Lingkungan hidup terdiri dari dua jenis komponen. Yang pertama, komponen biotik yang mencakup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Yang kedua, yaitu komponen abiotik, mencakup benda-benda tak hidup seperti air, tanah, batu, udara, dan cahaya matahari. Berikut beberapa tindakan untuk menjaga lingkungan hidup. Yang pertama, kurangi penggunaan plastik. Yang kedua, daur ulang. Yang ketiga, hemat energi. Yang keempat, menanam pohon. 5, jaga kebersihan. Dan terakhir, kurangi penggunaan air. Ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan fungsional antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam ekosistem, terdapat hubungan dan interaksi yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Tumbuhan. Tumbuhan adalah organisme eukariota multiseluler yang tergolong ke dalam keadaan plantae. Di dalamnya terdiri atas beberapa klet termasuk tanaman berbunga atau angiospermae. Kedua, tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae. Yang ketiga, Lycopodiopsida. Yang keempat, paku-pakuan atau Pteridophyta. Yang kelima, lumut atau Gyrophyta. Keenam, alga hijau. Ciri-ciri tumbuhan meliputi struktur, yaitu tumbuhan memiliki bagian-bagian seperti akar, batang, daun, bunga, dan buah. Yang kedua, fotosintesis. Tumbuhan mampu melakukan fotosintesis, yaitu mengubah energi matahari menjadi makanan dengan bantuan klorofil. Yang ketiga, autotrof. Karena memiliki klorofil, tumbuhan bersifat autotrof. Artinya, mereka dapat membuat makanan sendiri. Tumbuhan memiliki peran penting dalam ekosistem dan kehidupan manusia. Mereka menghasilkan oksigen dan menyediakan bahan pangan. Ilmu yang mempelajari tumbuhan disebut botani. Hewan. Hewan juga dikenal sebagai binatang atau satwa. Adalah organisme eukariotik multiseluler yang membentuk kerajaan biologi animalia. Berikut adalah beberapa karakteristik umum tentang hewan. Yang pertama, hewan mengonsumsi bahan organik sebagai sumber energi dan nutrisi. Mereka dapat memakan tumbuhan, hewan lain, atau bahan organik lainnya. Yang ketiga, gerak. Sebagian besar hewan dapat bergerak. Beberapa bergerak aktif, sementara yang lain bergerak lebih lambat atau bahkan tidak bergerak sama sekali. Halo, perkenalkan, saya Mutia Rahma dari kelas 1A non-reguler dengan absen 36. Ada beberapa tanaman atau tumbuhan yang di sekitar lingkungan kita. Seperti tanaman palawija. Tanaman palawija merupakan tanaman selingan yang ditanam setelah petani selesai memproduksi padi. Jenis tanaman palawija meliputi beberapa contoh seperti jagung, kedelai, kacang hijau, dan sorghum. Selanjutnya ada tanaman obat keluarga atau toga, merupakan sekumpulan tumbuhan atau tanaman yang dipetik untuk dipakai sebagai bahan pembuatan obat herbal untuk mengobati berbagai penyakit. Contohnya, buah belimbing yang mengandung vitamin C dan serat dapat membantu mengatasi masalah pencernaan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Tanaman narkotika adalah tanaman yang mengandung senyawa-senyawa psikoaktif atau narkotika yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat manusia. Beberapa tanaman narkotika memiliki khasiat pengobatan, namun penggunaannya juga dapat menimbulkan efek samping dan risiko kesehatan.
Ada beberapa tumbuhan beracun yang perlu diwaspadai karena mengandung senyawa-senyawa berbahaya, seperti tanaman jarak dan ubi racun. Obat herbal adalah bagian dari pengobatan tradisional yang menggunakan bahan aktif dari tumbuhan. Obat herbal meliputi jamu yang mengandung bahan-bahan aktif dari bagian-bagian tumbuhan. Dan terakhir adalah rempah-rempah. Rempah-rempah adalah bagian tumbuhan yang memiliki aroma kuat atau rasa yang kuat dan digunakan dalam jumlah kecil di makanan sebagai pengawet atau perisai dalam masakan. Selain itu, rempah-rempah juga memiliki khasiat bagi kesehatan, seperti serai yang memiliki sifat antimikroba. Halo, perkenalkan nama saya Nazila Magdalena, NPM 2023417, nomor absen 37, kelas 2A non-reguler. Di sini saya akan membahas tentang bencana alam. Lanjut saja kita bahas. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam-alam. Bencana alam juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan manusia, lingkungan, dan harta benda. Bencana alam dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama bencana geologi. Bencana geologi adalah bencana yang terkait dengan proses geologis di dalam atau di permukaan bumi. Bencana alam geologi dapat dipicu oleh pergerakan lempeng teknologi. Di sini ada contoh-contoh bencana geologi. Yang pertama ada gempa bumi, yang kedua ada tsunami, dan yang terakhir ada gunung meletus. Lanjut ke bencana hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang terkait dengan proses atmosfer, hidrologi, dan oceanografi. Bencana hidrometeorologi dapat dipengaruhi oleh perubahan iklim, variabilitas cuaca, dan siklus air. Contoh bencana hidrometeorologi adalah banjir, keadaan di mana air meluap atau menutupi daratan yang biasanya kering-kering. Yang kedua ada kekeringan, keadaan di mana terjadi kekurangan air yang berkepanjangan. Kekeringan dapat disebabkan oleh curah hujan yang rendah, penguapan yang tinggi, atau penggunaan air yang berlebih. Dan yang terakhir ada angin topan. Angin kencang yang berputar-putar dengan kecepatan lebih dari 118 km per jam. Angin topan dapat disebut juga dengan siklus tropis, badai tropis, atau taifun. Lanjut, bencana biologi. Bencana biologi adalah bencana yang terkait dengan proses biologis yang melibatkan organisme hidup. Bencana biologi dapat dipicu oleh faktor alam atau faktor manusia. Contoh-contoh bencana biologi yaitu wabah penyakit, penyebaran luas dan cepat dari penyakit menular dan menginfeksi manusia, hewan, dan tanaman-tanaman. Yang kedua ada serangan hama, perkembangbiakan dan penyebaran berlebih dari hama yang merusak tanaman, hewan, atau manusia. Serangan hama dapat disebabkan oleh perubahan lingkungan, ketidakseimbangan ekosistem, atau penggunaan pestisida yang tidak tepat. Lanjut, ada invasi spesies asing, masuknya dan penyebaran spesies yang bukan asli dari suatu wilayah-wilayah. Invasi spesies asing dapat disebabkan oleh perdagangan, transportasi, atau pelepasan tidak sengaja. Jadi di sini saya akan menjelaskan daerah aliran sungai atau disingkat DAS adalah suatu kawasan yang dibatasi oleh pembatas topografi seperti punggung bukit, di mana air yang berasal dari air hujan yang jatuh terkumpul dalam kawasan tersebut. Bendungan memiliki peran penting dalam mengelola sumber daya air dan memenuhi kebutuhan manusia serta lingkungan. Selanjutnya, irigasi adalah suatu sistem atau metode pengaturan air yang digunakan untuk menyediakan air bagi tanaman pertanian. Selanjutnya, gempa bumi dan tsunami adalah getaran atau gegaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Sedangkan tsunami adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut seperti gempa bumi, longsor bawah laut, atau letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi adalah fenomena yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi didorong keluar oleh gas
bertekanan tinggi. Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Selanjutnya, tanah longsor. Ini terjadi karena gerakan massa tanah atau batuan ataupun percampuran keduanya yang menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan menyusun lereng. Musim adalah pembagian tahun berdasarkan perubahan cuaca, ekologi, dan banyaknya waktu cahaya matahari di suatu wilayah. El Nino adalah fenomena iklim yang dapat memiliki dampak signifikan pada cuaca di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Sedangkan La Nina adalah fenomena iklim yang merupakan kebalikan dari El Nino. Definisi La Nina adalah bagian dari fenomena iklim yang disebut El Nino Southern Oscillation atau ENSO. Saat terjadi La Nina, angin pasat di Samudra Pasifik Timur menjadi lebih kuat dari biasanya, mendorong lebih banyak air hangat ke arah Asia. Eksistensi manusia memang sangat rentan terhadap fenomena alam, baik di antariksa maupun di daratan bumi. Bencana dapat disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam, dan faktor manusia. Polusi adalah kondisi yang timbul ketika senyawa kimia, energi, atau polutan masuk ke lingkungan dan merusak ekologi serta kondisi lingkungan. Pembuangan sampah akhir atau TPA dikenal sebagai landfill atau lokasi yang khusus dibuat untuk membuang sampah dan bahan limbah. Tempat pembuangan sampah sementara atau TPS berfungsi sebagai tempat pertama di mana sampah dikumpulkan sebelum diolah lebih lanjut. Regulasi dengan menanam kembali hutan yang gundul tersebut, persediaan udara, air, dan bencana alam dapat dicegah. Illegal logging adalah penebangan kayu di kawasan hutan dengan tidak sah. Sedangkan illegal fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang melanggar hukum, peraturan, atau perjanjian internasional terkait perikanan. Pertambangan ilegal adalah kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang, atau perusahaan atau yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah pusat atau daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pertambangan memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Indonesia memiliki berbagai jenis barang tambang, misal emas, tembaga. Kalau emas adalah salah satu logam yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Kalau tembaga adalah konduktor panas dan listrik yang sangat baik. Pertambangan memiliki dampak yang kompleks, misal dampak pertambangan terhadap lingkungan, penurunan produktivitas lahan, kepadatan tanah terhadap terjadinya erosi dan sedimentasi. Pencemaran air adalah perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Mutu buku air mengacu pada standar kualitas adalah tingkah kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air. Air ledeng atau air kran adalah air yang diproduksi melalui proses penjelajahan dan penyalahan sebelum dialihkan kepada konsumen melalui suatu interaksi berupa saluran air sampai di rumah reproducer.